Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan studi kita, kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di layar kaca Anda ini. Studi kita kali ini membahas tentang pandangan umat Islam bahwa Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan. Ini merupakan kajian logis atas surah Al-Baqarah ayat 75. Jika kita membuka Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 75, kita akan menemukan bunyi wahyu Allah sebagai berikut. Maka apakah kamu sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis di layar kaca Anda ini itu merupakan wahyu yang langsung dari Allah. Ya, dengan kata lain, kalimat ini adalah perkataan Allah sendiri. Jadi waktu itu Allah berjumpa dengan Muhammad lalu menyampaikan kalimat ini. Begitu. Ya. Sekalipun dari segi bahasa kalimat Allah ini sangat kacau, ya, sangat kacau. Ya. Dalam wahyu Allah ini itu terdapat beberapa kata ganti mereka yang oleh umat Islam ditafsirkan sebagai orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya. Dalam ayat-ayat sebelumnya tidak ada keterangan bahwa mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini hanya tafsiran kemudian. Ya. Nah, dengan tafsiran inilah akhirnya umat Islam memahami wahyu Allah ini, ya, bahwa orang Yahudi dan Nasrani telah mengubah isi kitab sucinya. Jadi, setelah mereka mengetahui dan memahami, lalu mereka mengubah isi kitab sucinya. Inilah dasar kenapa umat Islam menuduh Taurat dan Injil itu sudah dipalsukan. Karena isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena sudah diubah. Ya. Nah, yang diketahui dan dipahami lalu diubah oleh orang Yahudi dan Nasrani oleh umat Islam itu terkait dengan ramalan kedatangan Nabi Muhammad. Ya. Akan tetapi kita bisa mengajukan pertanyaan kritis, ya. Di kitab apa dan di mana kata Muhammad itu ditulis, ya? Jelas tidak ada, ya. Kitab suci orang Yahudi dan orang Kristen itu berisi tentang perjalanan sejarah keselamatan bangsa Yahudi. Ya. Tidak ada kaitannya dengan Arab. Memang ada beberapa ulama Islam mengaitkan kedatangan Muhammad itu ada dalam kitab Ulangan dan juga Injil Yohanes. Ya. Namun sangat disayangkan itu hanya mimpi fantasi doang, ya. Dalam kitab Ulangan, ya, bab 18 ayat 18, di situ dikatakan Allah berkata kepada Nabi Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Mereka yang dimaksud itu adalah orang Israel, orang Yahudi seperti Musa. Muhammad sama sekali tidak ada darah Yahudinya, ya. Jadi Ulangan ini bukan maksudnya meramalkan kedatangan Muhammad, ya. Itu mimpi, ya. Injil Yohanes berisi janji Yesus tentang kedatangan Roh Kudus. Itu Roh Kudus bukan dalam bentuk manusia, ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan Muhammad, ya. Jadi sangat disayangkan, ya. Ya. Mau memaksakan kehendak dengan mengutip-ngutip lalu menuduh, ya. Itu.
Dan yang menarik lagi, ya, sebenarnya dalam wahyu Allah itu dikatakan bahwa bukan semua orang Yahudi dan Nasrani, tetapi segolongan. Artinya ada sebagian, ya, hanya sebagian orang Yahudi dan Nasrani yang mengubah isi kitab sucinya. Dengan kata lain, sebagian lain tidak. Dengan demikian, ada dong kitab suci yang belum diubah. Menjadi pertanyaannya, mana yang asli dan mana yang diubah? Allah tidak bisa menunjukkan itu kepada kita. Umat Islam tidak bisa menunjukkan itu kepada kita. Kitab mana yang telah diubah? Karena kalau hanya sebagian orang yang mengubahnya, pasti sebagian lagi masih mempertahankan yang asli. Nah, tunjukkanlah mana yang asli dan mana yang diubah supaya kita bisa membuat perbandingan. Jelas baik Allah maupun umat Islam tidak bisa membuktikannya. Di sini tampak jelas, ya, bahwa wahyu Allah ini yang kemudian ditafsirkan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen mengubah isi kitab sucinya, itu merupakan menuduh tanpa bukti, ya. Ini sama saja dengan memfitnah. Dari ulasan kita di atas, kita sampai pada kesan dan pesan. Ada dua kesan penting, ya. Yang pertama terkait dengan surah Al-Baqarah sendiri, dan yang kedua kesan umum. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 75 ini membuat kita mempunyai kesan surah ini merupakan fitnah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Ya, itu kesannya. Wahyu ini merupakan fitnah kepada orang Yahudi dan Nasrani karena mereka tidak bisa membuktikannya, ya. Hal inilah membuat Allah umat Islam itu tukang fitnah karena dia menuduh tanpa bisa memberi bukti. Itu sama saja bahwa Allah itu pembohong. Dia berbohong. Nah, dia tidak berbicara tentang kebenaran, ya. Secara tidak langsung ini wahyu ini hendak menegaskan, ya, wahyu Allah dalam surah An-Nisa ayat 142 bahwa memang Allah itu penipu, ya. Kesan yang berikut, surah Al-Baqarah ayat 75 ini mau menampilkan superioritas dan arogansi Islam, ya. Mereka menuding, wah, kedatangan Nabi kami disembunyikan, itulah makanya kitab suci orang itu palsu. Makanya tidak heran J.K. Seldildin dalam bukunya The People versus Muhammad, dia mengatakan Al-Quran itu dibuat untuk menonjolkan ego orang yang sombong. Gitu. Kesan umum itu bisa yang pertama kita lihat bahwa ternyata Allah membutuhkan dukungan dan pengakuan dari agama lain atas kenabian Muhammad. Sepertinya Allah tidak puas dengan pernyataannya sendiri bahwa Muhammad itu adalah nabi penutup. Dia masih membutuhkan dukungan dari agama lain tentang kenabian Muhammad. Allah sungguh memalukan Allah seperti ini, ya. Kesan yang kedua, Allah sibuk mengurus kitab suci agama lain daripada urus kitab sucinya sendiri. Kitab sucinya sendiri kacau balau, malah sibuk mengurus kitab suci agama yang lain. Inilah kajian logis kita atas surah Al-Baqarah ayat 75. Semoga membantu memberi pencerahan kepada Anda. Sekian dan terima kasih.